Oke, baik. Terima kasih, Putri. Jadi saya mohon maaf dulu sebelumnya ya, karena linknya saya kirim mepet sekali dengan waktu kuliah. Sepertinya belum semua sih join ya. Tapi ya sudah, kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja dulu, tapi sembari saya memberikan materi ya. Oke, mudah-mudahan koneksi yang adik-adik gunakan di sini sudah stabil ya. Karena nanti mungkin di menit ke-15 akan saya lock ke room ini. Jadi untuk yang belum join ataupun yang mungkin terlempar ya belum bisa join lagi ya, belum bisa masuk lagi ke room ini. Oke, jadi untuk topik saya ya adalah tunggu sebentar. Ya, untuk topik saya terkait dengan ronsen thorax ya. Oke, ini sebentar. Oke, slide saya sudah terlihat. Sudah terlihat nggak, Dok? Oke, baik. Nah, jadi terkait dengan ronsen thorax ya. Jadi seperti yang kalian tahu, ronsen adalah salah satu pemeriksaan penunjang ya, yang bisa digunakan untuk membantu mendiagnosa suatu penyakit ataupun gangguan yang terjadi pada hewan ya. Nah, tentunya sebelum Recording in progress. ya, tentunya sebelum kalian langsung lanjut ke ronsen, harusnya ada indikasi-indikasi yang bisa kalian kumpulkan selaku menjadi dokter hewan ya. Nah, indikasi-indikasi tersebut bisa kalian dapatkan dari anamnesa klien, baik aktif ataupun pasif ya. Nah, kemudian dari anamnesa nanti kalian akan merujuk ya, melanjutkan ke pemeriksaan klinis. Nah, di sana akan ada temuan-temuan kira-kira apa yang abnormal. Kalau kita ngomongin toraks berarti tidak jauh dari organ-organ penyusun dari toraks ya. Jadi ada jantung, kemudian paru-paru, terkait juga dengan esofagus ya. Jadi kalau misalnya ada klinis, misalnya ada leleran mukopurulen begitu ya dari nasal hewan. Kemudian ada perubahan frekuensi bernafas ya hewannya dyspneu. Atau mungkin saat kalian melakukan auskultasi ya, saat kalian melakukan auskultasi ada teridentifikasi adanya aritmia ya. Jadi jantung hewannya frekuensinya lebih cepat atau mungkin bradikardi ya. Terjadi bradikardia, lebih lemah dia, atau mungkin suara-suara abnormal ya yang kalian bisa amati yang bisa kalian identifikasi pada ritme jantung gitu misalnya, yang seharusnya dia lep dep lep dep gitu ya, dengan frekuensi yang sudah disesuaikan, tapi di tengah perjalanan kalian misalnya mendengar suara lep dep dep lep dep dep atau mungkin lep lep dep begitu ya.
Nah, kalian patut curiga sepertinya ada masalah pada jantungnya. Atau mungkin hewannya datang ke klinik kalian dengan keluhan muntah intermittent ya. Nah, kemudian disesuaikan juga untuk bentuk muntahannya seperti apa. Jadi untuk pada kasus-kasus muntah tidak melulu terkait dengan jantung dan usus, tidak melulu terkait dengan lambung ya. Nah, jadi ada esofagus juga. Nah, tentunya kalau misalnya masalahnya ada di esofagus, bentuk muntahan yang dikeluarkan itu akan berbeda dengan yang sudah sampai di lambung ya. Karena di eh, apa namanya lambung sendiri kan ada gerak peristaltiknya yang mungkin akan memecah nanti ya. Memecah kemudian mendorong makanan-makanan yang sudah dicerna agar bisa masuk ke usus. Oke, jadi seperti yang kalian tahu ya, X-ray itu adalah salah satu pemeriksaan penunjang dengan memanfaatkan sinar X ya. Jadi ya, tentunya di sini ada radiasi yang akan kalian manfaatkan. Di satu sisi bisa membantu kita untuk melakukan pencitraan, satu sisi juga bisa menyebabkan uh, timbulnya radiasi ya. Nah, kemudian untuk foto dada, tujuannya di sini untuk menunjukkan organ-organ penyusun dari rongga toraks, termasuk juga tulang-tulang penyusunnya. Jadi nanti kalian bisa menginterpretasi ya organ-organ penyusun toraks, baik itu organ-organnya ataupun tulang-tulang penyusunnya. Ya, jadi ada sternum, kemudian ada vertebrae ya, kemudian juga ada costae. Nah, jadi istilahnya ini invasif, jadi kalian bisa melihat eh, penyusun toraks dari hewan tersebut tanpa harus melakukan pembedahan ya. Nah, tujuan dari dilakukannya X-ray toraks ini untuk mengevaluasi kelainan ataupun abnormalitas yang terjadi pada regiotoraks. Nah, untuk tata laksana ronsen toraks sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan organ-organ lain. Jadi, silakan nanti kalian persiapkan pasiennya terlebih dahulu ya. Jadi harus tepat indikasi. Ya, indikasinya dapat dari mana? Ya, tadi eh, dari akumulasi anamnesa ataupun pemeriksaan fisik ya. Nah, kemudian X-ray dan Recording in komputer progress. X-ray-nya ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penentuan posisi atau view atau proyeksi hewan. Nah, kemudian baru kita lanjutkan dengan melakukan interpretasi hasil. Jadi ini adalah persiapannya. Saya rasa sama semua ya, mau kalian ronsen abdomen, mau kalian ronsen toraks, mau ronsen heart tissue, jadi pertulangan itu sama. Semua harus ada ini ya. Jadi untuk peralatan selain ada komputer sama alat X-ray-nya tentunya harus ada juga alat pelindung kalian ya. Jadi nanti silakan menggunakan apron. Tujuannya adalah untuk melindungi bagian-bagian tubuh tertentu ya dari sinar radiasi. Jadi untuk meminimalisir. Nah, indikasinya ini
Ya, jadi kalau ada hewan batuk, wajib kalian lakukan ronsen. Siapa tahu hewannya mengalami bronkopneumonia atau mungkin bronkitis. Dyspnea, nah bisa juga lanjut ke X-ray toraks, muntah juga bisa ya. Nah, untuk peralatannya kalian perlu timbangan atau jongka sorong. Tujuannya di sini adalah untuk menentukan berat badan atau bobot tubuh hewan ya. Karena di sini kita menggunakan X-ray digital. Nah, jadi kalian cukup mengetahui bobot badan hewannya, kemudian nanti akan dikonversi di mesin X-ray untuk mengetahui VHS dan MAS-nya ya, KPV dan MAS-nya. Nah, kemudian perlu alat X-ray, komputer X-ray, kemudian apron ya, jadi untuk menghindari radiasi. Kemudian pada hewan-hewan yang mungkin agresif ya, apalagi kalau dia merasa sakit, pasti hewan itu dia lebih agresif ya. Nah, silakan siapkan sedasi. Nah, kemudian nanti untuk mengambil gambar dari apa namanya ronsennya, silakan siapkan CD. Nah, terkait dengan posisi X-ray ataupun view ataupun proyeksi ya, jadi tiga istilah itu bisa kalian gunakan, tapi yang paling apa namanya yang paling sesuai adalah proyeksi ya. Itu ada 4. Jadi lateral kanan, lateral kiri, kemudian dorsoventral, ventrodorsal. Oke. Eh Emiko. Ya, Emiko kan sudah ketemu nih sama dosen-dosen ronsen yang lain. Bisa jelaskan nggak apa itu dorsoventral? Proyeksi dorsoventral itu apa? Telentang, Dok. Telentang. Berarti yang mana yang coba coba beri saya eh, penjelasan apa sih itu posisi dorsoventral? Posisi di mana bagian ventral itu di bagian atas. Di bagian ventralnya itu menghadap ke Hadap ke, ayo, menghadap ke mana? Kalau dibantu dengan singgih. Apa itu posisi atau proyeksi dorsoventral? Singgih. Menjawab dokter, untuk Ya. ventral itu yang di atas dokter, menghadap ke Hah? atas. Menghadap ke Nah, atas. ventralnya Apa menghadap ke maksudnya atas. ventralnya menghadap ke atas? Berarti yang kena Bagian sinar duluan, yang kena sinar duluan dorsalnya atau ventralnya, punggungnya atau abdomennya? dorsal Abdomen yang kena sinar duluan. Wah, kalau coba ini Kadek Dewi. Atau siapa yang bisa, silakan. Nanti saya kasih poin. Izin dok untuk membantu. Ya, Izin siapa yang membantu apa itu arti dari dorsoventral atau DV ini. Sesuai dengan boleh? namanya dorsoventral, di mana cahaya yang duluan kena itu pada bagian dorsal, serta juga bisa dikenal dengan ventral rekumbensi, di mana rebah ventral. Mungkin sekian dok. Oke, nah jadi dorsoventral yang duluan kena cahaya adalah bagian dorsal, bagian punggungnya ya. Nah, kemudian bagian ventral itu yang nempel dengan film, ya. Atau disebut dengan posisi apa? Tri, tadi ventral rekumbensi. Oke dok. Ya, betul. Nah, jadi di sini ya, bedanya posisi X-ray dengan posisi bedah.
Kalau X-ray, patokannya adalah sinar. Jadi organ mana atau bagian tubuh mana yang kena sinar terlebih dahulu itu yang disebut terlebih dahulu. Nah, kalau di bedah ya, pada posisi bedah yang kalian ucapkan adalah yang kalian menjadikan patokan adalah bagian tubuh yang nempel sama meja. Nah, jadi kalau dorsoventral yang kena sinar duluan adalah bagian punggung. Yang dekat dengan film atau meja adalah bagian abdomen ya. Nah, sedangkan kalau pada posisi bedah saat kalian melakukan bedah dorsoventral itu disebut dengan ventral rekumbensi. Kalau ventrodorsal berarti ventralnya, abdomennya yang duluan kena cahaya, punggungnya yang nempel dengan film atau meja. Kalau pada bedah, ventrodorsal ini kalian sebut sebagai dorsal rekumbensi ya. Oke, jadi itu yang perlu kalian ingat biar nggak bingung nanti ya. Nah, kalau lateral kanan dan kiri dia sama. Jadi istilah lateral kanan, right lateral sama left lateral itu sama dengan left lateral rekumbensi. Jadi sama saja. Jadi bagian tubuh bagian mana yang disebut itu yang nempel sama meja. Jadi left lateral yang nempel sama meja adalah bagian sisi kiri tubuh. Right lateral yang nempel sama meja atau film. X-ray adalah bagian kanan dari tubuh. Itu yang perlu kalian ingat biar tidak salah ya. Karena ini sangat menentukan nanti. Oke, terima kasih, Tri. Nah, kemudian saya lanjutkan terkait dengan lateral ya. Jadi lateral itu tujuannya untuk mengevaluasi perubahan pada jantung sama vaskularisasi darah ya. Jadi dikenal dengan dua istilah, left sama right lateral. Kemudian, nah ini dia, left lateral ya. Ini right lateral. Jadi left, bagian sisi kiri tubuhnya yang nempel sama meja. Jadi sisi kanan tubuhnya yang kena cahaya terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah sumber cahayanya. Dan ini sumber cahayanya dari atas. Nah, filmnya ada di bawah ya di meja. Nah, ini right lateral, jadi bagian kanan tubuh yang nempel sama film, nempel sama meja. Sisi kiri tubuh yang kena cahaya. Nah, kemudian untuk dorsoventral ya, jadi disinyalir dia akan memberikan gambaran yang lebih jelas atau citra yang lebih jelas kalau kalian mau mengevaluasi bagian jantung. Nah, ini dia dorsoventral. Jadi dorsal ya, punggungnya kena cahaya, ventralnya nempel sama film ya. Nah, kalau VD, ventralnya, abdomen yang nempel, yang kena cahaya terlebih dahulu, kemudian dorsalnya yang nempel sama film. Nah, kemudian ada istilah opacity atau densitas ya di X-ray itu. Jadi, uh, jadi untuk radiografi itu akan memberikan gambaran yang terdiri dari bayangan dari opasitas yang berbeda. Jadi opasitas itu sama dengan kerapatan atau kepadatan berdasarkan dari tebal tipisnya suatu jaringan ataupun dari suatu organ ya. Nah, jadi di sini yang paling opak ya, yang paling opak itu biasanya adalah yang paling putih memberikan citra yang lebih putih itu tulang, kemudian otot, kemudian lemak, ya baru udara. Nah, kemudian untuk opasitas itu dibagi menjadi dua istilah, radiopak sama radiolucen. Jadi untuk radiopak dia akan menghasilkan citra putih, kemudian radiolucen akan menghasilkan citra gelap. Kira-kira kenapa ya? Kok radiopak kok kenapa pada apa namanya pada tulang itu bisa menghasilkan citra radiopak? Kira-kira ada yang bisa bantu saya menjawab? Izin menjawab, dokter. Ya, silakan. Siap. Dari Ya, saya Cahyangi, dokter. Kenapa dia lebih berwarna putih itu atau radiopak itu karena kepadatannya dia sendiri, dok? kepadatannya sendiri. Kemudian kalau cahayanya, karena dia padat, kenapa cahayanya bisa diapakan cahaya X-ray itu? Sehingga dia bisa menghasilkan warna putih di film. Atau apa yang terjadi pada cahaya X-ray itu? Sehingga terjadi citra putih pada film. Izin menjawab, dokter, dipantulkan? Dipantulkan, oke. Kemudian kalau yang radiolucen, cahayanya diapakan?
Kalau radiolucent itu lebih diserap, dokter. Oke, nah jadi ya, kalau organ itu makin padat, terima kasih Cahaya, jadi organ itu makin padat, kerapatannya lebih tinggi ya, sinar X-ray akan dipantulkan kembali, sehingga akan menghasilkan citra putih ya, atau radiopak. Nah, itu contoh-contohnya pada organ-organ pertulangan ya. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mengevaluasi paru-paru yang notabene tersusun dari udara, nah sinar X-ray itu akan dapat diserap atau menembus jaringan itu dengan organ itu dengan sempurna ya, karena organ penyusunnya adalah udara, sehingga akan menghasilkan citra yang lebih jelas. Nah, ini untuk evaluasinya, jadi ada dua citra ya, radiolucent dan radiopak. Kemudian ada 5 pengukuran di sini ya. Ada udara, lemak, air, tulang, dan besi logam atau mineral atau akumulasi mineral. Nah, jadi yang paling lucent atau yang disebut hiper lucent itu adalah udara. Jadi semua organ-organ yang mengandung udara itu nanti akan menghasilkan citra yang lebih gelap. Nah, kemudian nanti naik lagi ya. Kalau ketemu organ yang berlemak, dia akan mengalami peningkatan opasitas. Jadi lebih opak dibandingkan dengan organ penyusun yang mengandung udara itu sendiri. Nah, kemudian kalau misalnya organ penyusun tersebut mengandung air ya, dia akan intermediate ya. Jadi lebih meningkat opasitasnya dibandingkan dengan lemak itu sendiri. Contohnya kalau misalnya hewan mengalami pneumonia atau mungkin uh, hidrotoraks. Nah, jadi pada toraks tersebut dia akan lebih opak dibandingkan dengan toraks yang normal yang tersusun dari udara. Nah, kemudian kalau ketemu organ penyusun tulang ya, nah di sini dia akan radiopak, jadi citranya putih. Tapi kalau nanti kalian ketemu besi atau mungkin logam atau mungkin akumulasi dari mineral-mineral, ya biasanya yang paling sering kita lihat kasusnya itu kalau ada anak anjing itu kan biasanya usil ya, sempat menelan uang logam. Nah, jadi uang logam yang kalian evaluasi di esofagus ya, biasanya dia tertelan sampai di esofagus kan ya. Nah, uang logam itu akan lebih opak atau hiper radiopak dibandingkan dengan kartilago penyusun dari organ-organ tersebut. Atau misalnya kalau ketemu kalkuli ya, atau batu ginjal di abdomen, di VO ya. Nah, itu dia akan jauh lebih opak dibandingkan dengan vertebrae-nya yang mungkin lebih gampang kita evaluasi vertebrae lumbalisnya ya. Nah, sampai opacity ini ada pertanyaan silakan. Oke, jika belum, jadi untuk prinsip dasar dari ronsen toraks yang perlu kalian ingat di sini adalah silakan foto pada fase inhalasi atau inspirasi maksimum. Jadi untuk memastikan hewan itu ada di fase inspirasi maksimum atau tidak itu kan susah ya. Karena tidak mungkin kita nyuruh anjing itu tahan nafas. Jadi tidak seperti manusia yang kalau mau ronsen toraks disuruh tahan nafas sehingga pulmonya jauh lebih berdilatasi ya. Nah, itu kan tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu adalah tantangan kalian nanti selaku dokter hewan untuk melakukan X-ray toraks bagaimana caranya agar bisa mendapatkan gambar X-ray yang baik. Nah, biasanya tidak cukup dengan 2 kali foto saja ya. Jadi memerlukan mungkin 3 sampai 4 kali foto sampai kalian bisa mendapatkan fase inhalasi maksimum itu. Oke, nah jadi ini ya, kalau dia lagi fase inspirasi maksimum, nah toraksnya jadi dilatasi lebih gampang kalian mengevaluasi nanti. Kalau misalnya dia lagi ekspirasi, tentunya dia akan relaksasi, jadi nggak bisa kalian lihat evaluasi komponen-komponen penyusun dari paru-paru itu dengan baik ya. Oke, jadi untuk tata laksananya, pasien tentunya harus relaks ya. Kalau misalnya nanti saat kalian jepret gitu misalnya, hewannya bergerak, tentunya gambar dari X-ray-nya pasti tidak akan baik ya, sehingga akan mengganggu interpretasi kalian. Nah, kemudian kalau pada posisi DV,
Nah, diusahakan tubuh dari hewan itu lurus antara vertebrae dan sternumnya. Jadi nanti supaya tidak menimbulkan citra bahwa hewannya mengalami kardiomegali gitu misalnya atau pembesaran pada jantung. Kalau posisinya oblik ya, jadi tidak lurus, biasanya kan ada indikasi wah ini sepertinya jantungnya membesar gitu. Nah, itu tidak disarankan ya. Oleh karena itu tolong dipastikan bahwa posisi tubuh hewan itu dia lurus antara vertebrae dan sternumnya. Nah, kemudian pada usaha interpretasi dari organ esofagus ya, nah biasanya akan menggunakan bantuan bahan kontras. Nah, yang paling umum kita gunakan adalah balium sulfat. Pemberiannya adalah secara oral ya. Nah, kemudian kalau kalian nanti mau mengevaluasi jantung ataupun pembuluh darah, nah itu kalian bisa berikan iodin atau pielosin ya. Jadi untuk pemberiannya itu secara intravenosa. Oke, untuk interpretasi hasil, jadi ada 6 poin yang perlu kalian ingat, yaitu LMNOSS, apapun itu organ yang mau kalian interpretasi ya, jadi tetap akan ada 6 parameter ini, jadi harus pastikan tahu lokasi dari organ itu normal atau tidak, kemudian untuk marginasi dari dari organ itu apakah normal atau tidak, yang gampang kita evaluasi di sini kan paru-paru ya, kalau di rongga toraks. Nah, kemudian jumlah dari organ tersebut apakah normal atau mungkin mengalami peningkatan, begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan opacity, apakah normal ataukah mengalami peningkatan opasitas, itu tolong dievaluasi. Kemudian ukuran sama bentuk dari organ itu bagaimana. Nah, jadi ada 6 eh, parameter ya yang perlu kalian evaluasi untuk satu organ tersebut. Jadi, selama proses evaluasi, apabila dalam salah satu parameter ini, salah satu parameter ini yang mengalami abnormalitas, kalian sudah harus hati-hati. Misalnya jantung yang bisa kalian evaluasi di vertebrae thoracalis 3 sampai 7 apabila lokasinya pindah ya. Misalnya kalian hitung, oh ternyata lokasi jantungnya ada di vertebrae thoracalis 4 sampai 8. Nah, otomatis itu kan ada eh, perubahan posisi ya. Coba kalian cek apakah kira-kira ada massa tumor yang mungkin ada di kranial dari jantung atau di mediastinum atau bagaimana. Nah, kemudian terkait sama bentuk ya, terkait sama bentuk biasanya yang paling sering kita temukan kasusnya adalah tracheal collapse. Jadi ukuran dari trakea itu mengecil. Nah, silakan nanti kalian lakukan pengukuran kira-kira apakah terjadi indikasi pengecilan pada trakea. Normalnya harusnya seperti tabung ya. Tapi kalau misalnya nanti saat melakukan evaluasi ternyata ada perubahan bentuk, kemudian ada perubahan ukuran, wah itu sudah mengindikasikan adanya suatu penyakit. Yang kalian curigai adalah hewannya mengalami tracheal collapse. Nah, jadi silakan kalian amati ya 6 parameter ini. Nah, untuk organ-organ penyusun dari rongga toraks, jadi kurang lebih seperti ini ya. Pada posisi lateral, ya, pada proyeksi lateral kurang lebih seperti ini. Uh, Kira-kira ada yang bisa bantu menyebutkan, silakan. 1 itu apa, kemudian 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu apa? Silakan. Kalau belum ada yang menawarkan diri, coba saya panggil saja. Kezia, Kezia Natali. Kezia, bisa dengar suara saya? Oke. Sepertinya dia hanya join ya. Baik, saya catat dulu.
menjawab, Dokter. Ya, Saya Kiki. Untuk yang nomor 1 itu trakea. untuk nomor 1 trakea. Oke, baik. Nah, jadi ya, nomor 1 sudah disebutkan oleh siapa? Keza ya. Kiki, Sama-sama Dok. Kezia. Maaf, Kiki. 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 Oke, Kiki kelas Ya, A ya. ya, Dok. Oke. Nomor 1 itu trakea, benar. Nah, nanti di dorsal dari trakea ini ada esofagus ya. Bisa kalian lihat ada organ penyusun yang lebih lusak dibandingkan dengan organ lainnya. Yang ini, kursor saya kelihatan deh. Kelihatan, Dok. Terlihat dok. Oke, nah ini esofagus ya. Jadi kalau misalnya esofagusnya normal ya tidak terlihat ya. Sangat jarang ya. Kecuali kalau misalnya nanti ketemu kasus mega esofagus atau pembesaran lumen esofagus. Nah, nanti kalian bisa lihat ukuran ataupun lokasi dari trakea ini dia akan terdorong ke ventral ya. Karena adanya kantung dari esofagus. Nah, nanti mungkin di praktikum saya akan tunjukkan gambarnya ya. Oke, Tri. Tribuana nomor 4 apa? Nomor 4 paru dok. Nah, paru-paru. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat ini ada marginitas yang lebih opak juga. Ini marginnya ya. Ini marginnya Tri. Nah, ini garisnya. Dia opasitasnya lebih opak dibandingkan dengan organ lainnya. Lihat. Aorta dok. Bu. Oke, ini ya. Ini marginnya. Oke, ini adalah aorta. Nah, jadi pembuluh-pembuluh darah itu kan mengandung air ya. Nah, dia akan lebih opak dibandingkan dengan penyusun udara sendiri. Nah, jadi di sini kan kalian bisa lihat batasnya, bedanya ya. Jadi yang sekitarnya itu dia lebih lusan, kemudian yang ini dia lebih opak. Nah, ini adalah aorta ya. Nah, kemudian ini jantung. Sudah jelas ya? Ini adalah margin dari jantung. Oke. Nah, ini 2 dan 3 itu pembuluh darah. Nah, nomor 5, ini penting sekali. Ini adalah karina. Bisa lihat nomor 5, Dek. Saya hapus dulu garisnya ya. Oke, nomor 5 itu adalah karina. Oke, coba saya beri tanda sekarang ya. Ini karinanya. Jadi karina ini adalah ujung distal dari trakea sebelum bercabang ke bronkus ya. Jadi di sini akan menjadi patokan pengukuran jantung nanti ya. Nah, yang saya lihat untuk karina ini dia seperti cincin, lumennya dia lusen, kemudian untuk dindingnya dia lebih opak. Saya hapus kembali ya biar kalian bisa lihat lebih jelas untuk si karina. Nah, kemudian nomor 9 itu apa? Cahaya. Izin dokter, itu diafragma. Ya, diafragma. Terus nomor 10 apa? Izin menjawab, Dok. Ya, Grace, silakan. Eh, Sebenarnya itu diafragma juga, tapi kayak beda bagiannya, Dok. Mungkin yang itu Oke, yang ya, kanan. oke. Ya, berarti kalian sudah tahu ya, untuk diafragma ada krura kiri dan krura kanan. Nah, jadi dia eh, pada posisi tertentu akan terlihat seperti ini. Nah, jadi ini adalah margin dari diafragma ya. Ini margin dari diafragma untuk krura kirinya. Nah, kemudian untuk yang ini krura kanannya.
Nah, kemudian di sini ada juga marginitas berbeda ya. Ini ada margin plus apa namanya? Ada margin plus opasitas yang berbeda. Ini adalah margin dari paru-paru. Oke, saya ulangi ya. Nah, ini deh. Ini ada margin yang lancip, kemudian dia reguler. Nah, ini adalah margin dari paru-parunya ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat bahwa untuk marginitas paru-parunya normal, biasanya kalau dia mengalami akumulasi cairan ataupun pneumonia, di sini akan jauh lebih tumpul ya, jadi membulat dia, tidak selacip ini untuk margin dari paru-parunya. Nah, untuk opasitasnya juga kan berbeda ya. Oke, saya mungkin terlewat ya, biar kalian lebih jelas, saya hapus kembali. Jadi dalam satu usaha interpretasi gambar X-ray ya, foto X-ray, kalian harus melakukan minimal dua foto dengan menggunakan dua proyeksi. Yang satu lateral sudah pasti, silakan ditentukan mau lateral kanan ataupun lateral kiri. Kemudian yang satu lagi DV ataupun VD. Nah, kenapa ya kira-kira minimal harus menggunakan dua proyeksi atau dua posisi? Ada yang tahu alasannya? Kenapa minimal menggunakan dua proyeksi atau dua posisi X-ray? Kira-kira apa alasannya? Izin menjawab, Dok. Ya, silakan, Sri. Mohon maaf apabila salah. Mungkin setahu saya itu kedua ini digunakan sebagai dua pandang yang bisa digunakan sebagai pembanding antara organ ini di dua pandang yang berbeda. Jadi sebagai apa ya, istilahnya kayak patokan apakah di pandang yang lateral ataukah di VVD ini ada perbedaan atau harus sama gitu. Mungkin sekian. Ya, terima kasih, Tri, sudah mendekati. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Izin dok agar mendapat Ya. gambar 3 dimensi. Oke, baik ya. Agus, kelas apa, Gus? Kelas A dok. Oke. Ya, jadi seperti yang kalian tahu sendiri ya, untuk X-ray ini kan merupakan gambar dua dimensi ya, tidak seperti CT scan kan gitu. Jadi kalau dua dimensi kita tidak bisa lihat panjang, lebar, tinggi organ itu dalam satu kali foto. Nah, sepertinya kalau seperti ini nih. Kalau lateral ya seperti ini aja, kita cuma bisa lihat panjang sama lebar dari jantung, tidak bisa lihat tinggi, tidak bisa mengukur tinggi dari jantung tersebut. Nah, oleh karena itu kita harus minimal menggunakan dua proyeksi atau dua posisi X-ray ya. Nah, tujuannya adalah untuk bisa menginterpretasi uh, panjang lebar tingginya, kemudian untuk menghindari superimpositi atau overlapping dari organ ya. Nah, contohnya pada posisi X-ray lateral ini kan ada superimposisi ya. Superimposisi antara paru-paru ya, superimposisi antara paru-paru sama krura kiri dari diafragma ya. Nah, oleh karena itu nanti silakan kalian cross check lagi ke VD atau DV-nya apakah benar terjadi peningkatan opasitas atau ini peningkatan opasitas ini terjadi karena organnya saling overlapping atau saling tertindih begitu ya. Nah, istilahnya adalah superimposisi. Nah, oleh karena itu minimal kalian harus melakukan dua kali. Baik, terima kasih. Untuk Agus sama Ria. Oke. Sorry. Ya. Nah, kemudian untuk jantung sendiri ya, dia perlu beberapa apa namanya untuk mengukur atau untuk mengevaluasi kira-kira ukuran jantung itu normal atau tidak begitu ya. Jadi ada tiga cara pengukuran. Yang pertama adalah dengan menggunakan uh, pengukuran ruang interkoste ya. Nah, jadi usahakan hewan tersebut rileks ya, tenang. Kemudian silakan lakukan foto ya, X-ray thorax
Kemudian gunakan proyeksi lateral ya. Nah, jadi hasil fotonya kurang lebih seperti ini, kalian bisa menghitung. Jadi tentukan dulu mana sih margin dari mana sih margin dari jantungnya kan begitu ya. Ini adalah margin dari jantung. Oke, nah, silakan sekarang kalian menghitung ruang intercostenya. Nah, ini adalah eh, satu ruang intercoste ya. Jadi ini adalah pembatasnya satu ruang intercoste ya. Nah, kemudian dua ruang intercoste, tiga ruang intercoste. Nah, jadi untuk ukuran jantung ini ya, pada posisi lateral ukurannya tidak lebih dari 3,5 besar ruang coste. Jadi itu masih normal. Nah, kemudian untuk posisi dari jantung ya, lokasi dari jantung dia berada di toracalis 3 sampai ke 7. Nah, itu untuk pengukuran satu ya, berdasarkan ruang intercostenya. Tapi nanti kalau kalian ketemu hewan yang BCS-nya, body condition score-nya mungkin rendah ya, atau dia mengalami kaheksia, bisa jadi kalian akan agak susah ya menilai ruang intercoste ini karena adanya superimposisi antara coste kanan dan coste kiri. Nah, kalau yang ini kan jelas ya bedanya. Nah, nanti kalau dia kurus, biasanya akan ada superimposisi antara coste kanan dan coste kiri. Sehingga kalian susah nentuin yang mana sih ruang intercostenya. Mungkin nanti ada contohnya di belakangnya. Untuk pengukuran satu. Kemudian, nah untuk pulmo sendiri ya. Untuk pulmo sendiri dia terbentang dari ruang toraks. Kemudian karena dia tersusun dari udara, dia akan menghasilkan citra lusen ya. Nah, kemudian apabila terjadi peningkatan densitas ataupun opasitas, itu mengindikasikan adanya peradangan sama atau mungkin adanya akumulasi cairan ya, atau mungkin terjadi neoplasia pada pulmo. Nah, baru saya bilang paru-paru itu dia radiolucent, belum tentu semua hitam ya. Jadi untuk bronkus dan bronchiolinya ya tetap dia lebih opak dibandingkan dengan alveolinya ya. Jadi kurang lebih seperti ini dia untuk pulmo yang normal. Dan ada pleura. Pleura ini susah sekali kita evaluasi ya. Jadi untuk pleura sendiri, kalau memang terjadi edema gitu ya, edema pulmonum, nah itu gampang kita evaluasi karena marginitas dari parunya itu biasanya akan jauh lebih bulat ya. Jadi dia tidak runcing, kemudian tidak reguler. Nah, kemudian untuk evaluasinya kita bisa gunakan standar pandang atau proyeksi DV, VD maupun lateral. Nah, kemudian ada mediastinum. Apalagi mediastinum ini dia merupakan jaringan yang halus, sangat tipis ya. Jadi penyusun dari apa namanya paru-paru. Kalau memang tidak terjadi apa namanya tumor ya pada mediastinum, susah kita identifikasi. Nah, biasanya kasus-kasus yang paling umum di lapangan adalah tumor mediastinum. Itu akan muncul sebagai adanya suatu massa opak yang biasanya lokasinya baik di kranial ataupun di kaudal dari jantung ya. Nah, kemudian ada esofagus. Jadi yang ini adalah margin dari trakea ya. Ini margin dari trakea. Semoga semuanya bisa ini ya melihat ya. Ini adalah margin dari trakea. Nah, kemudian di dorsalnya trakea ya. Kalau dia memang tidak ada makanan, tidak terjadi pembesaran, ini adalah esofagus ya. Ini adalah esofagus. Nah, kemudian ini dia opasitasnya lebih meningkat ya. Ini opasitasnya lebih meningkat, ini adalah pembuluh darah ya. Jadi kalau yang lokasinya di sini ini adalah aorta. Kalian lihat kan ya, terjadi perubahan opasitas di sini di mana aorta yang notabene disusun oleh cairan ya opasitasnya jauh lebih opak dibandingkan dengan esofagus ataupun trakea ya.
Oke. Nah, kemudian ada trakea. Jadi trakea ada di lokasinya ada di ventral esophagus. Kemudian dia akan memanjang sampai ke thoracalis 5 sampai 6, kemudian dia akan pecah menjadi bronkus dan bronkioli ya. Nah, kemudian ada diafragma, itu dia lokasinya di vertebrae thoracalis 8 sampai 13 ya. Nah, kemudian sekian untuk yang pengenalan toraks. Kira-kira sampai sini ada pertanyaan? Saya persilakan sebelum kita lanjut ke sirkulasi. Ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada, Dok. Oke, baik. Terima kasih responnya, Tri. Saya lanjut sedikit lagi ya. Untuk sirkulasi. Oke, slide-nya sudah terlihat, Dek? Sudah, dokter. Oke, baik. Jadi ini sama ya untuk persiapannya apa-apa saja. Kemudian untuk posisinya boleh lateral kanan yang disarankan ya. Untuk mengevaluasi jantung dan pembuluh-pembuluh darah penyusunnya lebih disarankan untuk menggunakan proyeksi lateral kanan kemudian DV. Nah, ini adalah organ penyusun dari jantung ya. Jadi yang sebelah sini ini kranial, ini kepala di sini ya. Nah, kemudian ada jantung seperti biasa, kemudian ada diafragma, ada sternum ya. Nah, ini ada si karina, kemudian trakea, kemudian aorta. Nah, ini adalah pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, yang perlu kita ingat adalah si karina dan si vena cava caudal. Nah, dua titik ini akan menjadi patokan dari pengukuran jantung ya. Nah, kalau yang pembuluh-pembuluh darah di sini ada arteri pulmonari, kemudian ada apa namanya vena pulmonari, ini penting juga kalian evaluasi untuk mengetahui apakah kira-kira gangguan yang terjadi pada jantung tersebut disebabkan karena abnormalitasnya pembuluh darah atau sirkulasi dari jantung atau murni dari gangguan jantungnya sendiri. Nah, kemudian untuk jantung sendiri ya, kita kenal terdiri dari 4 ruang ya. Jadi 4 chamber. Jadi ada ada atrium kanan ya, kemudian ada atrium kiri, ventricle kanan, kemudian ada ventricle kiri. Nah, biasanya untuk evaluasi kira-kira masalahnya ada di atrium kanan atau atrium kiri ya, ada di ventricle kanan atau di ventricle kiri ya, begitu. Kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiogram atau ECG. Beda dengan EKG ya, jadi ECG, USG-nya jantung. Nah, jadi untuk USG jantung, nanti kalian akan melihat 4 chamber ini, 4 ruang ini. Nah, kemudian kalian akan evaluasi bentuknya dan aliran darahnya. Nah, itu biasanya kalau ada indikasi hewannya mengalami kardiomegali atau pembesaran dari jantung ya. Baru kalian lanjut ke ECG. Nah, kemudian untuk jantung ya, untuk pengukuran yang pertama tadi sudah saya sempat jelaskan ya, dengan mengukur ruang interkostenya. Jadi dengan mengukur ruang interkostenya 1, 2, 3 kan seperti itu pada posisi lateral ya, ini masih normal. Nah, kemudian untuk pengukuran kedua, itu kita bisa lakukan dengan apa namanya membuat analogi jam. Jadi masih sama, silakan kalian ukur nanti ya. Ketemu si Karina. Nah, ketemu si Karina, ini kita sudah ketemu Karina ya, ketemu si Karina. Kemudian silakan tarik garis lurus ke apex dari jantung ya. Kemudian
Nah, di sini sudah ketemu vena cava caudal ya. Ini vena cava caudal. Kalian bisa lihat untuk marginitasnya berbeda ya. Ini vena cava caudal. Sini dia superimposisi dengan bronkus. Ini ada bronkus di sini. Ya. Nah, silakan cari daerah terlebar dari jantung, kemudian tarik garis lurus ke vena cava caudal. Nah, ini adalah long axis-nya atau garis panjang dari jantung, ya. Yang ini adalah long axis-nya, kemudian yang ini adalah short axis-nya ya, short axis. Nah, jadi nanti kalian akan dibantu dengan menggunakan kaliper digital di komputer X-ray ya. Mungkin nanti saat praktikum akan saya berikan ilustrasinya. Nah, jadi untuk menggambar ini kalian menggunakan penggaris yang memang sudah disediakan oleh yang ada di komputer X-ray ya. Untuk mengukur garis panjang dari jantung ataupun short axis-nya. Yang jelas kalian harus tahu patokannya. Jadi untuk long axis ya, long axis patokannya harus ketemu karina dulu ya, harus ketemu karina dulu. Kemudian tentukan apex dari jantung, apex dari jantung, ini apex dari jantungnya ya. Nah, kemudian tentukan juga untuk subteksisnya vena cava caudal ya. Nah, ini vena cava caudal, kemudian cari daerah terlebar, tarik garis lurus ke vena cava caudal. Nah, ini adalah garis short axis-nya. Nah, apabila pada pengukuran ini kalian temukan VHS jantungnya lebih dari 10,7 ya pada anjing medium, berarti sudah menjadi indikasi bahwa terjadi pembesaran pada jantung atau kardiomegali. Nah, silakan nanti kalian lanjutkan ke ECG. Nah, kemudian kalau misalnya kalian setelah membanding menggambar garis long axis dan short axis ya, misalnya kalian temukan ada perbandingan yang abnormal. Jadi untuk sisi kanan dari tubuh dia sisi kanan jantung dia harus 2/3 ya. Jadi harus 2/3, kemudian yang ini 1/3. Oke. Apabila nanti sisi kiri dari jantung ini, apabila sisi kiri jantung ini dia setengah ya. Jadi setelah kalian membagi garis long axis di sini kalian lihat dia seimbang antara sisi kiri sisi kanan jantung dan sisi kiri jantung, berarti ada indikasi pembesaran jantung tersebut terjadi pada atrium ataupun ventrikel kiri. Nah, oleh karena itu kalian lanjut ke analogi jam ya. Oke, untuk analogi jam kurang lebih seperti ini. Mana dia? Ya, kurang lebih seperti ini. Silakan kalian buat analogi jamnya. Jadi untuk atrium kiri, dia berada di apa namanya arah jam 2 sampai jam 3, kemudian ventrikel kiri dari arah jam 3 sampai jam 6 ya. Ini apex dari jantungnya, berarti ini adalah jam 6 dari apa namanya? Jam 6 dari jantung ya, apex jantungnya. Nah, kemudian untuk gambar ini bisa kalian sesuaikan baik pada proyeksi lateral ataupun DV. Kenapa demikian? Karena si apa namanya si aorta dia akan tetap menjadi pengganggu ya. Seolah-olah kalau misalnya kita lakukan pengukuran analogi jam ini pada posisi DV, lokasi dari atrium kiri itu akan tertutupi oleh si apa namanya aorta. Kemudian kalau di lateral, aorta ini akan menutupi uh, interpretasi kita atau pengukuran kita terhadap atrium kanan. Akan tetapi untuk analogi jam ini sebenarnya belum masih masih tetap dilakukan pengembangan ya, sehingga umumnya di lapangan kita hanya menggunakan pengukuran ruang apa namanya KOSTE ataupun VHS. Jadi untuk VHS seperti ini kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Jadi harus ketemu karina dulu. Ya harus ketemu si karina dulu, kemudian tentukan batas apex dari jantungnya, ditarik garis lurus, ini adalah garis long axis ya. Kemudian tentukan vena cava caudal, tentukan daerah terlebar dari jantung, tarik garis lurus sejajar ya. Ini adalah short axis. Jadi nanti di kaliper, di komputer X-ray akan ada
simbol penggaris, silakan kalian klik penggaris tersebut. Nah, kemudian akan timbul garis seperti ini, Dek. Jadi garis long axis dan short axis yang sudah kalian bentuk tadi di bawah, dia akan pindah ke atas. Silakan klik di T4, jadi vertebrae thoracalis keempat. Kenapa demikian? Itu sudah koefisien ya. Jadi untuk pengukuran jantung, patokan kita adalah vertebrae thoracalis keempat. Nah, jadi garis ini akan pindah ke atas. Silakan kalian lakukan pengukuran ya. Jadi di sini ya, mulai dari T4 sampai sini long axis-nya. Silakan diukur, silakan dihitung ya. Ini satu ruang vertebrae, dua, tiga ruang vertebrae ya. Jadi ini satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, 5,5 ya, 5,5 ruang vertebrae untuk long axis-nya. Kemudian untuk short axis-nya satu, dua, tiga, empat, lima ya, 5 ruang vertebrae. Jadi ukuran atau VHS dari jantung ini dia 10,5 tulang vertebrae, berarti masih dalam kisaran normal untuk anjing medium ya. Nanti kalian nggak usah khawatir, kalian tidak harus mengukur secara manual karena untuk komputer di Alexa dia kaliper digitalnya sudah langsung bisa menghitung sendiri. Jadi nanti 5,1 pun terhitung, 5,2, 5,3 itu terhitung. Tinggal kalian proyeksikan saja long axis sama short axis-nya. Sama nanti klik T4, pengukuran ini akan pindah ke dorsal ya. Oke, untuk VHS, untuk pengukuran jantung yang paling sering digunakan adalah VHS ya, karena dia yang paling akurat dibandingkan dengan ruang interkoste. Biasanya kalau hewannya kurus, akan terjadi superimposisi antara koste kanan dan koste kiri, sehingga kalian akan susah menentukan yang mana sih ruang interkostenya, begitu ya. Oke. Kemudian selain jantung yang bisa kita ukur, organ yang bisa kita ukur yang ada di toraks adalah trakea ya. Jadi untuk trakea umumnya akan menggunakan dua proyeksi juga, jadi lateral kanan dan lateral kiri. Kenapa demikian ya? Karena untuk VD dan DV dia kurang direkomendasikan karena ada vertebrae ya. Jadi ada vertebrae yang akan mengganggu pengukuran kalian. Oleh karena itu silakan nanti untuk foto kalian evaluasi pada proyeksi lateral kiri dan lateral kanan. Nah, jadi untuk pengukuran trakea, posisi hewan harus lateral ya. Nanti silakan kalian tentukan ya. Cari dulu T1 ya, vertebrae thoracalis 1. Ini vertebrae thoracalis 1 ya. Nah, kemudian silakan klik kaliper digital. Jadi nanti akan ada gambar seperti menggaris begitu. Silakan klik, kemudian lakukan bentuk garis hayal ya. Jadi dari T1 sampai ke ya, dari T1 sampai ke manubrium dari sternum, jadi kranialnya sternum ya. Jadi dari T1 sampai ke manubrium sternum atau ujung kranial sternum. Nah, ini adalah inlet dari toraks, pintu masuk dari toraks ya. Nah, kemudian setelah kalian tahu inlet toraks ini berapa size-nya, silakan kalian ukur diameter dari trakeanya. Nah, ini adalah diameter dari trakeanya. Oke. Nah, kemudian saya bandingkan diameter dari trakea ini yang normal tidak boleh kurang dari 20% inlet toraks. Jadi kalau inlet toraksnya itu 10 cm ya, kalau inlet toraks ini 10 cm berarti diameter dari trakeanya tidak boleh kurang dari 2 cm. Kalau lebih itu tidak masalah. Misalnya 2,5 gitu ya. 2,2 itu tidak masalah. Yang jelas dia tidak boleh kurang dari 2. Jadi kalau dia kurang dari 2 sudah mengindikasikan hewan tersebut mengalami tracheal collapse ya. Nah, kenapa kalau lebih dari 2 itu tidak masalah? Pertama, karena trakea sendiri dia sudah tersusun atas kartilago ya. Jadi kalau misalnya membesar, jarang sekali kartilago itu membesar kecuali memang dia mengecil kan gitu. Nah, kemudian pada hewan-hewan brachyscephalic, jadi moncong pendek gitu ya, biasanya akan terjadi peningkatan baik ukuran jantung ataupun pengukuran ukuran trakea.
Ya, disebabkan karena eh, kekasan dari anatomi nasalnya ya. Jadi itu tidak masalah. Oke, itu untuk pengukuran trakea. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan Cahaya. Di sini mungkin dari saya izin bertanya mengenai kasus dokter. Kalau Ya, untuk di hewan itu, apakah ada halo. seperti apa nih dokter? Oh, terputus Cahaya. Apakah ada apa? Terputus tadi? Kalau di hewan itu apakah ada kasus mengenai kebocoran jantung dan kalau pada saat pemeriksaan X-ray itu terlihatnya seperti apa nih dokter di hasil X-ray-nya itu sendiri? Oke. Oke, baik, terima kasih pertanyaan Cahaya, pertanyaan yang menarik ya. Jadi untuk kebocoran jantung itu ada. Nah, biasanya disebabkan karena adanya kebocoran pada katup mitral kan gitu ya. Nah, umumnya kalau di X-ray kita bisa lihat kan perubahan dari diameter vaskularisasinya pertama. Nah, kebiasaan untuk kasus-kasus eh, kebocoran X-ray akibat katup mitral itu dia akan terjadi perubahan malah pada ini deh yang jelas pada pulmonya. Jadi pada paru-parunya akan mengalami peningkatan opasitas. Tapi kalau mau menentukan, ya, kalau mau menentukan ini benar nggak sih terjadi kebocoran jantung, terjadinya pada katup yang mana? Nah, itu dilanjutkan dengan USG, ya, dengan menggunakan color Doppler. Jadi untuk X-ray biasanya kita akan lihat adanya perubahan diameter pada vaskularisasinya, baik pada arteri ataupun vena pulmonum. Kemudian adanya perubahan biasanya pada apa namanya pada pattern paru-paru ya. Nah kemudian seringkali juga terjadi peningkatan VHS, jadi lebih meningkat dia lagi sedikit nilai VHS-nya. Tapi yang jelas secara klinis pasti kita bisa amati berdasarkan apa namanya berdasarkan auskultasi jantung ya. Jadi saat kalian apa namanya menghitung frekuensi jantung pasti akan ada apa namanya irama yang abnormal jadi nggak lep dep begitu ya. Nah biasanya kita akan lanjut ke ECG, ekokardiogram. Dari sana nanti peneguhan kasusnya cahayanya lebih ke USG jantungnya, lebih ke ECG. Jadi untuk di X-ray malah kita cuma lihatnya di paru-paru aja yang masalah. Begitu. Mungkin sudah terjawab Cahaya atau mungkin ada sanggahan silakan. Berarti izin dokter kalau semisalnya dilakukan X-ray itu berarti tidak terlihat seperti ada radiopaknya seperti itu dokter atau memang jika dari pemeriksaan klinis saja sudah menemukan tanda yang aneh seperti uh, irama yang aneh itu udah langsung diarahkan ke ECG nih dokter? Bukan, tetap bisa menemukan adanya perubahan opasitas, tapi lebih khasnya di pulmo malahan, di paru-parunya. Karena adanya perubahan diameter pada vaskularisasi ya, nanti jejas yang umum itu kan terjadi peningkatan opasitas malah di pulmonya gitu loh Cahaya. Kemudian VHS-nya meningkat sedikit. Jadi silakan kalian rangkum semua temuan-temuan tersebut. Wah, ini ada peningkatan opasitas nih di pulmonya. Kira-kira ada masalah apa ya? Pattern apa yang terbentuk ya? Apakah kalian cek, oh ternyata arteri pulmonarinya dia membesar loh. Oh, berarti peningkatan ini disinyalir berasal dari gangguan di jantung gitu. Nanti akan ada pengukuran eh, apa namanya vascular pattern pada X-ray respirasi. Ini kan masih yang sirkulasi. Nanti lanjut dia cahaya ya. Jadi tetap kok bisa cahaya evaluasi dari X-ray, tetapi untuk peneguh kira-kira kebocorannya terjadi di katup mana itu ke ECG. Jadi untuk peningkatan opasitasnya tetap bisa terjadi, tapi yang paling khas itu adalah peningkatan opasitas pada organ parunya malah, pada organ pulmonya. Nah kemudian di sini apa namanya Cahya bisa lihat adanya peningkatan VHS. Kalau misalnya kasusnya sudah parah, bahkan
bisa terjadi adanya akumulasi cairan pada toraks ya. Jadi itu kalau kasusnya sudah kronis, jadi ada akumulasi cairan di toraks atau yang disebut dengan hidrotoraks. Begitu. Baik, terima kasih dokter atas pemahamannya, dokter. Iya. Oke, bisa kita lanjutkan? Atau masih ada pertanyaan, silakan. Oke, kita lanjut dulu ya ke materi terakhir. Itu adalah eh mana ini? Oke. Oke, jadi ini adalah ronsen dari sistem respirasi. Yang ngomong sistem respirasi berarti yang akan kita interpretasi di sini adalah pulmo atau paru-parunya sendiri ya. Jadi untuk indikasinya ya seperti ini. Posisinya juga sama ya, lateral kanan, kiri, kemudian DVVD. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah silakan ambil fotonya pada fase inspirasi maksimum ya. Jadi pada saat hewan itu tahan nafas, mengambil nafas. Nah, kalau kita fotonya pada fase ekspirasi, dia akan menghasilkan interpretasi yang negatif, positif palsu ya. Nah, kemudian ini sama aja ya. Kemudian untuk organ penyusunnya saya rasa sudah kita coba jabarkan juga tadi ya. Nah, untuk trakea, trakea lokasinya ada di ventral dari esofagus, kemudian dia akan memanjang sampai ke vertebrae thoracalis kelima dan keenam atau keenam, kemudian dia akan memecah menjadi bronkus dan bronkioli. Nah, kemudian di sini ini ada pengukuran trakea ya. Nah, ini adalah kasus tracheal collapse, Dek. Oke, ini adalah contoh kasus tracheal collapse di mana di sini ukuran trakeanya itu normal ya. Nah, dari sini normal, kemudian mulai mengecil. Nah, dari sini dia mulai mengecil. Kalau kalian bisa mengevaluasi ya, mengecil. Kemudian di sini mulai normal kembali ukurannya. Oke. Nah, ini klinisnya hewannya akan mengalami dyspneu ya, baik ekspirasi ataupun inspirasi. Jadi kemungkinan juga akan terjadi perubahan tipe pernafasan yang tadinya dia torakalis menjadi abdominal ya, untuk tipe pernafasannya nanti silakan kalian amati. Kemudian inilah pengukuran trakea seperti yang saya sebutkan tadi ya. Untuk mengukur trakea kita beranjak dari T1 jadi vertebrae thoracalis 1 ya. Dari vertebrae thoracalis 1 silakan tarik garis lurus menggunakan kaliper digital ke manubrium dari sternum ya. Oke, ini adalah inlet dari toraksnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengukuran apa namanya diameter dari trakea. Jadi untuk ukuran trakea dia tidak boleh kurang dari 20%-nya inlet toraks ini ya. Oke. Kemudian organ penyusun dari paru-paru ya. Sorry dari organ sistem respirasi itu nanti ada paru-paru, kemudian bronkus dan bronkioli. Nah, di sini bagus banget ya, Dek ya gambarnya ya. Oke, jadi jelas terlihat trakeanya yang mana, kemudian terlihat juga apa namanya ini aortanya ya, kemudian bronkus-bronkusnya sampai ke uh, um, bronkus yang membagi ruang-ruang antar paru. Oke, kira-kira yang sorry, kira-kira yang ini apa ya, Dek? Apa ini? Tanda apa ini? Ini tanda apa ya?
Ratih Maharani. Apa itu Ratih? Ratih Ini bisa tuh dengar suara. Oke, ya. itu kayak kalungnya ya, Dok. Oke, kalungnya. Ya, coba saya tanya Tirta Puspa. Apa ini, Dek? Yang saya tandai. Tirta Puspa. Minimal respon saat saya panggil agar saya tahu kira-kira kamu mengikuti atau sekedar join saja. Iya, Dokter. Iya. Tirta tahu ini apa? Eh, izin menjawab, Dokter. Itu mungkin penanda kiri atau kanannya. Oke, ya benar, tepat sekali ya. Jadi ini adalah marker ya. Kalau R berarti lateral posisi yang digunakan adalah lateral kanan ya. Baik, terima kasih. Kalau yang ini apa ya? Natalia Yalvin tahu nggak ini apa? Natalia Yalvin. Izin dok, mungkin benda asing atau logam yang berada dalam bulu atau tubuh hewannya. Kira-kira apa itu? Benda asing. Oke, saya sepakat itu benda asing. Kira-kira itu apa? Itu apa? Microchip untuk em, tracking hewan gitu dok. Ya, ini microchip ya. Nah, jadi kalau kita X-ray kelihatannya seperti ini. Padahal sebenarnya benda asing, cuman ini kan tujuannya sengaja dipasangkan ya untuk membantu uh, mapping dari lokasi anjingnya nanti. Oke, terima kasih. Ya, saya yakin semua sudah bisa melihat ini adalah aorta ya. Nah, kemudian untuk opasitas yang berbeda ini adalah vena cava caudal. Ini bagus sekali gambarnya. Semoga semua bisa mengevaluasi ya. Nah, kemudian, untuk pulmo sendiri ya, untuk pulmo sendiri dia tersusun atas 7 lobus ya. Kalian sudah pernah ke RPH belum, Dek? Belum, Dok. Belum ya. Oke. Nah, jadi kalau secara biasanya kan anak-anak itu diajak ke RPH ya, kemudian mengamati uh, postmortem kan begitu ya. Nah, nanti biasanya yang paling gampang kalian evaluasi itu kan paru-paru dari si sapi. Nah, kemudian banyak yang anak-anak koas pun banyak yang bilang bahwa eh, apa namanya lobus dari paru-paru itu ada 5 begitu. Oke, secara makroskopis kita lihatnya ada 5 ya. Tapi untuk eh, organ penyusun atau lobus penyusun dari paru-paru itu sebenarnya ada 7 ya. Jadi itu dibagi menjadi 4 kanan, nah kemudian 3 kiri ya. Jadi di kiri ada lobus kranial-kranial kiri, kemudian ada lobus kranial kaudal kiri, kemudian ada lobus kaudal kiri. Nah, kemudian di sisi kanan ada 4 lobus tersusun dari lobus kranial kanan, kemudian lobus kaudal kanan. Nah, di antara lobus kranial kanan dan lobus kaudal kanan itu dia nanti akan terselip lobus medium. Jadi lobus medium kanan ya. Nah, kemudian perpanjangan dari lobus kaudal kanan nanti akan ada lobus aksesori. Jadi lobus aksesori letaknya berdekatan dengan apeks dari jantung.
Nah, itu adalah lobus-lobus dari paru-paru ya. Nah, kurang lebih penyusunnya seperti ini, Dek. Jadi kalau pada posisi lateral ya, pada posisi lateral kita bisa bagi rongga torak itu menjadi dua ya, menjadi dua area ya. Jadi nanti silakan kalian cari T5 ya, toracalis 5, vertebrae toracalis 5. Kemudian silakan tarik garis lurus pembagi ke apa namanya ke ujung diafragma ya, ventral diafragma, sorry. Nah, kemudian yang di depan jantung itu adalah areal kaudal, kraniokaudal ya. Jadi yang di depan jantung itu adalah area kraniokaudal, kemudian di belakang jantung kaudo-dorsal. Nah, kenapa demikian? Karena biasanya akumulasi dari cairan ya, ataupun peningkatan opasitas itu biasanya akan terlihat di ventralnya, di sisi kranial itu di ventralnya, kemudian sisi kaudal itu di dorsalnya. Jadi di sini ya. Nah, ini adalah pembaginya, patokannya adalah T5 pada posisi lateral. Nah, kemudian yang saya sebutkan tadi ada 7 lobus ya, jadi seperti ini. Jadi di kiri ada 3 lobus, kemudian di kanan ada 4 lobus ya. Kranial kiri, kranial kaudal kiri, kemudian ada kaudal kiri. Itu untuk lobus penyusun dari paru-paru kiri. Untuk paru-paru kanan tersusun dari kranial kanan, kaudal kanan. Antara kranial kanan dan kaudal kanan ada lobus medial. Nah, perpanjangan dari kaudal kanan itu ada lobus aksesori ya. Oke, ini kalian minimal harus tahu karena nanti kita akan melihat bronkus-bronkus penyusun dari lobus ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Oke, jika belum saya coba lanjutkan. Nah, kalau kalian sudah tahu nih organ penyusun atau lobus-lobus, batas-batas lobus penyusun dari paru-paru, kita akan beranjak ke pola-pola pada paru-paru yang bisa kalian amati pada foto X-ray ya. Jadi yang pertama ini adalah pola abnormal ya, paranormal. Jadi ya jelas kalian tidak bisa menemukan apapun ya karena ini normal. Nah, kemudian ada pola alveolar pattern. Jadi alveolar pattern berarti yang abnormal itu adalah penyusun-penyusun dari alveolinya. Jadi ciri khas dari alveolar pattern ya itu adalah adanya air bronchogram. Air bronchogram atau bahasa sederhananya adalah udara yang terjebak pada saluran ya. Nah, jadi kalian bisa lihat pada gambar ini ya, pada gambar ini adanya peningkatan opasitas pada paru-paru ya. Adanya peningkatan opasitas pada paru-paru di area kranio-ventral ya. Nah, nah di sini ini adalah jantung sebenarnya deh ya. Cuman karena terjadi peningkatan opasitas, kita tidak bisa menilai marginitas jantung dengan baik. Nah, kemudian ini adalah air bronchogramnya. Nah, jadi di antara peningkatan opasitas yang terjadi di sekitar area cranioventral ini, kita bisa mengidentifikasi bronkusnya dengan sangat jelas ya. Nah, ini adalah tanda dari alveolar pattern. Jadi apa namanya bronkusnya jelas sekali terlihat, sedangkan di sekitar bronkus tersebut terjadi peningkatan opasitas yang disebabkan karena adanya akumulasi cairan ataupun peradangan pada alveolinya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, jadi dari trakea kemudian akan bercabang menjadi bronkus, bronkioli, baru dia tersusun dari alveoli, alveoli, alveoli. Jadi alveolinya lebih banyak, makanya terjadi peningkatan opasitas ini di samping dari bronkusnya. Nah, ciri khas dari alveolar pattern adalah air bronchogram. Nah, kemudian untuk pola kedua,
Pola kedua adalah bronchial pattern ya. Bronchial pattern berarti dia kaitannya dengan abnormalitas pada bronkus. Oke, bronkus dia pada foto X-ray ya kita bisa lihat melintang ataupun membujur ya. Jadi kalau dia di foto bisa kelihatan longitudinal atau bisa terlihat seperti transversal. Kalau longitudinal seperti selang ya. Kalau dia transversal berarti terlihat seperti cincin. Nah, ciri khas dari bronchial pattern di sini adalah adanya ring like shadow, kemudian adanya tramline ya. Jadi bronchial pattern akan bisa kalian evaluasi atau interpretasi terjadi karena adanya peningkatan opasitas pada bronkus. Jadi nanti bronkusnya bisa dengan jelas kalian lihat marginnya, kemudian bisa kalian evaluasi sampai ke verifer. Oke, jadi contohnya seperti ini. Nah, kita tahu ini adalah verifer dari ini perbatasan ya antara rongga toraks dan abdomen. Ini diafragma. Nah, ini kita bisa lihat nih bronkusnya sampai verifer sampai perbatasan ke apa namanya? Ke diafragma ya. Nah, ini adalah contoh dari tramline ya. Tramline. Nah, kemudian nah di sini banyak ya ini ada pola cincin ya. Nah, pola cincin ini ada ring like shadow. Ya, ini tramline ini. Ini ada tramline, ini juga ada tramline ya. Jadi istilahnya bronkusnya mengalami peradangan, makanya jelas kalian bisa lihat margin dari bronkusnya itu sampai ke verifer paru-paru. Nah, ini juga kelihatan bronkusnya deh ya. Nah, ini bronkusnya nih terlihat nih sampai ke verifer, sampai ke apex jantung. Nah, ini adalah lobus dari apa namanya? Lobus medial ya. Ini adalah bronkus dari lobus medial. Ya. Nah, jelas dia terlihatnya terjadi peradangan. Ini adalah ciri khas dari bronchial pattern. Nah, kemudian setelah alveolar pattern, kemudian bronchial pattern, ada vascular pattern. Nah, ini kaitannya sama pertanyaannya Cahya tadi. Jadi, apabila ada masalah pada jantung, entah itu kebocoran ataupun kardiomegali ya. Nah, umumnya pembuluh-pembuluh darah penyusun ya yang ada di toraks itu akan mengalami peningkatan diameter. Nah, sehingga akan terbentuk vascular pattern. Contohnya seperti ini, apabila memang arterinya besar, venanya normal, berarti indikasinya terjadi pulmonary hipertensi. Nah, kemudian kalau venanya besar, arterinya normal, berarti kemungkinan terjadi gagal jantung bagian kiri ya. Kemudian kalau dua-duanya besar, itu dia mengindikasikan terjadinya oversirkulasi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kok yang di sini saya jelas ya bisa lihat pembuluh darahnya. Nah, ini karena menggunakan bahan kontras ya, Dek ya. Ini menggunakan yellow seal tadi. Nah, jadi untuk pengukuran dari vaskular ini, kalau pada pembuluh darah kranial ya, pembuluh darah kranial jadi seperti ini. Sorry. Jadi seperti ini. Nah, silakan kalian gunakan posisi lateral ya. Jadi nanti kalian setelah menggunakan bahan kontras, kalian bisa ukur nih diameternya dengan kaliper digital, baru kalian jelas lihat, wah ini ternyata venanya membesar tapi arterinya normal. Jadi untuk tahu dia membesar atau normal, pembandingnya untuk pembuluh darah di kranial adalah rib keempat ya, atau koste, rib keempat. Nah, jadi diameter dari pembuluh darah ini dibandingkan dengan diameter dari rib keempat. Oke, pembuluh darah harusnya lebih kecil atau maksimal diameternya sama dengan rib keempat. Nah, ini kan kalian lihat ukurannya sama ya, jadi berarti tidak terjadi peningkatan. Nah, kalau kalian bandingkan dengan venanya, oke, kalau kalian bandingkan dengan venanya jelas di sini diameternya lebih membesar dibandingkan dengan rib keempat ya. Nah, kemudian untuk pembuluh darah kaudal ya, jadi untuk pembuluh darah kaudal
Silakan ini kalian ukur diameternya berapa. Dibandingkan dengan rib ke-9. Ya. Jadi dibandingkan dengan rib ke-9. Jadi untuk yang kranial diukur pada proyeksi lateral dibandingkan dengan rib ke-4. Kemudian untuk untuk pembuluh darah kaudal diukur dengan menggunakan proyeksi DV ataupun VD ya. Kemudian dibandingkan dengan rib ke-9. Nah, apabila memang mengalami pembesaran berarti sudah ada indikasi terjadinya vascular pattern. Nah, biasanya akan terlihat juga peningkatan opasitas di paru-paru seperti ini ya. Padahal sebenarnya vaskularisasinya terganggu, sirkulasinya terganggu. Tapi jejasnya akan berdampak juga pada pulmu ya. Oke, setelah vascular pattern kita akan akan masuk ke pola interstisial. Jadi untuk pola interstisial dibagi menjadi nodular interstisial pattern. Jadi kalau interstisial itu berarti ruang-ruang interstisial paru-parunya yang terdampak ya. Entah mengalami peradangan ataupun akumulasi cairan ruang-ruang interstisialnya. Jadi untuk interstisial pattern itu dibagi menjadi nodular pattern sama diffuse pattern ya. Nah, untuk nodular berarti kita bisa lihat ring-like shadow-nya dengan jelas ya. Nah, seperti ini gambarnya sudah terlampir. Kemudian kalau yang diffuse berarti terjadi peningkatan opasitas tapi hampir terjadi di seluruh rongga ya. Hubungan juga terlihat adanya serat-serat kecil, baik berupa military nodul ataupun kombinasi dari keduanya. Nah, kemudian beda dari interstitial pattern dengan bronchial pattern. Kalau interstitial nanti kalian bisa lihat, kalau bronchial pattern kalian bisa lihat dengan jelas pembuluh darahnya. Tapi kalau interstitial pattern, pembuluh darah tidak bisa kalian identifikasi dengan baik marginnya. Jadi itu bedanya untuk bronchial dan interstitial. Oke, sekian dari saya. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi agak rumit ya untuk pola-pola ini harus sering-sering kalian lihat. Yang paling gampang mungkin nanti melihat pola bronkial dan alveolar pattern ya. Ada pertanyaan, saya persilakan. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya persilakan kalian untuk absen ya. Saya akan kirimkan dulu untuk link absennya. Ya, sebentar. Oke, silakan absen selama 10 menit ya sebelum saya tutup linknya. Kemudian untuk para korti, mohon bisa menghubungi saya ya. Saya akan bagi satu kelas menjadi 4 kelompok. Sebelumnya kalian sudah ada kelompok, dek? Sejauh ini masih belum ada, Dok. Oke, kalian mau dibagi menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok? Satu kelas. Mungkin kalau dibagi menjadi 5 kelompok, bisa, Dok. Oke, baik. Nanti saya akan tentukan 5 topiknya. Kemudian untuk minggu depan silakan kalian presentasi ya. Jadi silakan kalian cari jurnal sesuai dengan topik yang saya bagikan. Tolong dipastikan jurnal tersebut memuat foto X-ray dengan minimal 2 posisi, lateral 1, kemudian ventrodorsal ataupun dorsoventral 1. Nah, kemudian silakan kalian kaji ya
mulai dari keluhannya, anamnesa hewannya apa, kemudian kalian coba interpretasi hasil X-ray itu. Buat dalam paper dan PowerPoint, kemudian nanti akan dipresentasikan minggu depan. Jelas? Tugasnya jelas, deh. Kok nggak ada yang nanya ya? Saya siapkan kolom pertanyaan itu pada absennya. Nggak ada yang nanya, berarti minggu depan kita siap untuk kuis ya. Jadi setelah presentasi, saya akan siapkan link kuis. Kemudian nanti untuk pertemuan terakhir kita ujian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kalian sudah cukup ya. Sehingga kita bisa melakukan kuis dan ujian untuk UASnya. Untuk tugasnya, kira-kira ada pertanyaan apa sudah jelas? Mungkin diwakili oleh Korti. Izin bertanya, Dok. Ya, Untuk setiap kelompok itu apakah hewannya harus berbeda ya? kalian tinggal mengkaji saja deh. Saya bagikan topiknya. Kemudian kalian cari jurnal yang ada gambar X-ray-nya. Oh, baik, Ya. Dok. Kalian cari jurnal yang ada gambar X-ray-nya. Kemudian ya, silakan kalian interpretasi berdasarkan isi jurnal itu. Kalau bisa kalian improve, lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil kasus atau gambar X-ray langsung dari klinik yang bisa kalian akses, saya juga persilakan. Misalnya ya, ada gambar X-ray indikasi pneumonia gitu pada satu klinik. Nah, kemudian kalian mau ambil itu, kemudian kalian kaji dalam paper berdasarkan ambulator, kemudian kalian interpretasi hasilnya itu juga boleh. Silakan. Kalau tidak, berarti kalian mengkaji dari jurnal. Misalnya saya tentukan kasusnya brachial collapse gitu ya. Kalian cari jurnal brachial collapse, kemudian pastikan jurnal itu ada gambar X-ray lateral kiri, lateral kanan gitu misalnya. Nah, kemudian silakan kalian improvisasi hasil X-ray itu berdasarkan isi dari jurnalnya ataupun kalian nilai sendiri. Begitu, Putri. Baik, Dok. Dapat dipahami. Terima kasih. Iya, oke. Saya rasa untuk absennya sudah cukup ya, sudah 10 menit. Saya akan tutup. Kemudian, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf, kuliahnya cukup padat ya, 2 jam. Kemudian, waktunya juga sampai malam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kemudian, minggu depan kita bisa melakukan kuis. Tolong persiapkan diri kalian ya, karena saya tidak akan melakukan kuis susulan. Oke, baik. Selamat malam, selamat istirahat. Terima kasih.